Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tiara Putri dari Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga kelas B. Di sini saya akan mereview mengenai gugatan harta bersama dengan putusan tidak 50-50 yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh kelompok 11 pada hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai harta bersama ialah harta di mana saat suami istri sudah menjalin hubungan atau terikat perkawinan yang mana mereka atau suami istri atau salah satunya yang bekerja dan berpenghasilan, disitulah yang disebut adalah harta bersama. Harta yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, dalam konteks gugatan, biasanya akan terjadi atau timbul harta gonogini, yang mana harta itu adalah diambil dari harta bersama, yang biasanya pembagian harta bersama ini adalah 50-50, 50% suami, 50% istri dan disamaratakan. Tetapi dalam bab ini gugatan harta bersama dengan putusan tidak 50-50, artinya tidak sama rata atau tidak disamaratakan jumlah harta yang dibagi dalam suami dan istri, yang mana dijelaskan dalam amar putusan Mahkamah Agung Rakyat RI nomor 266/K/AG/2010 menurut pasal 297 kompilasi hukum Islam, yang mana jika penghasilan istri sebelum bercerai itu lebih besar dibandingkan suami, maka jika terjadinya gugatan harta bersama itu yang lebih besar mendapatkan harta itu adalah istri, yang mana di sini dijelaskan bagian istri 3/4 dan bagian suami adalah 1/4. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa sang mantan suami pada saat belum bercerai tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tidak memberikan nafkah selama belasan tahun, tidak taat agama, serta memiliki moral yang kurang baik seperti mabuk-mabukan, judi, ataupun berbisnis barang yang haram. Lalu menurut amar putusan nomor 266/K/AG/2010 telah menunjukkan kemanfaatan hukum bagi istri maupun suami. Bagian harta yang lebih mendapatkan harta bersama itu yang lebih banyak adalah yang istri, yang akan bermanfaat bagi kehidupan di masa yang mendatang bagi istri dan anaknya setelah bercerai dengan suaminya. Adapun suami meskipun mendapatkan bagian harta yang sedikit atau lebih kecil dari istri juga akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Bagian sedikit itu pula sebagai peringatan bagi suami apabila menikah lagi dengan wanita lain agar lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Apabila terjadi perceraian, maka istri berhak mendapatkan bagian yang lebih besar daripada yang suami. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan dan mencerminkan kearifan hakim dalam mengadili perkara harta bersama dalam kedua belah pihak, yang berdasarkan dalam pertimbangan beban dan tanggung jawab suami istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga putusan tersebut berbeda dengan ketentuan aturan yang normatif. Dalam ada kasus di mana jika perceraian itu terjadi, ada harta seperti mobil, rumah, tanah, atau benda mati lainnya, itu bagaimana untuk memisahkan atau membelah adil dalam harta benda yang tidak bergerak ini.
Dalam kasus tersebut bisa bagi rata ya, bagi rata jika tidak ada putusan tidak 50-50. Di luar dari tidak 50-50 ini, biasanya jika harta benda tidak bergerak ini biasanya bisa dijual dan uang dari hasil jual beli harta tidak bergerak ini bisa dibagi dua, akan tetapi biasanya benda fisik seperti harta tidak bergerak ini salah satu pihak tidak ingin menjualnya, bisa dibagi fisiknya saja, seperti istri ke bagian rumah atau suami yang ke bagian mobil, atau bisa lewat pelelangan barang melalui lelang di balai negara. Sekian pemaparan review mengenai gugatan harta bersama tidak 50-50 yang pada kelompok 11. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.